Ambisi besar sang wonderkid King Barca, Mbappe dibawa Madrid ke Piala Intercontinental 2024. Kunci kebangkitan Manchester City. Waduh, Mikhailo Mudryk positif doping. Yuk langsung saja kita simak berita menarik Spasi Football Tonight edisi kali ini, gengs. Check it out. Ambisi besar Lamine Yamal. Di Barcelona, Yamal sudah menjadi salah satu tulang punggung tim. Sejak debutnya pada April 2023, pemain berdarah Afrika itu sudah tampil 71 kali di seluruh ajang dengan torehan 13 gol dan 21 assist. Selain menargetkan juara Liga Champions, Yamal ingin menambah koleksi titel Liga Spanyolnya secepat mungkin. Ia mau meraihnya sebelum berusia 21 tahun. Saat ini usia Yamal baru menginjak 17 tahun. Mbappe dibawa Madrid ke Piala Intercontinental 2024. Kylian Mbappe dipastikan bakal ambil bagian dalam final Piala Intercontinental 2024 yang digelar tengah pekan ini. Namanya masuk dalam skuad Los Blancos yang berangkat ke Qatar. Seperti diberitakan The Athletic, sebelumnya kondisi Mbappe sempat diragukan usai ditarik keluar di babak pertama karena cedera paha saat menghadapi Atlanta di Liga Champions. Derby Manchester diwarnai duka, seorang fans Citizen meninggal. Kabar duka didapat Manchester City dalam Derby Manchester akhir pekan lalu. Seorang fans The Citizen meninggal dunia saat menyaksikan pertandingan di stadion. Nukil Manchester Evening News, satu fans Manchester City mengalami darurat medis setelah terjatuh. Petugas keamanan bergegas menyelamatkan penggemar tersebut, namun nyawanya tak terselamatkan. The Sky Blues pun menyampaikan duka cita di media sosial. Kunci kebangkitan Manchester City. Manchester City masih mencari cara untuk kembali ke jalur positif. Gelandang sekaligus pemain senior Manchester City Kevin De Bruyne sepakat kalau ada yang bilang para pemain kerap terlalu overthinking di lapangan. Oleh karena itu, ia percaya Manchester City bisa bangkit jika para pemain kembali bermain dengan senang dan menikmati pertandingan. Pemulihan berjalan positif, Rodri siap comeback dalam waktu dekat. Ada harapan bahwa Rodri dapat kembali beraksi untuk Manchester City sebelum akhir musim Premier League, karena pemulihannya terus berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Usahanya untuk kembali fit disebut-sebut telah membuat para petugas medis Manchester City terkesan. Waduh, Mikhailo Mudryk positif doping, terancam kena sanksi panjang. Chelsea dihantam kabar buruk. Bintang mereka Mikhailo Mudryk menghadapi ancaman skorsing panjang setelah sampel tes doping A dinyatakan positif mengandung zat terlarang. Mudryk sendiri sudah absen dalam 4 laga terakhir The Blues. Absennya pemain asal Ukraina ini memicu spekulasi bahwa klub mungkin telah mengetahui situasi ini lebih awal dan mengambil langkah preventif. Baik Mikhailo Mudryk maupun perwakilannya belum memberikan pernyataan resmi terkait kasus ini. Sementara itu, pihak klub juga belum memberikan komentar lebih lanjut. Chelsea masih berkilah bukan kandidat juara. Chelsea pelan tapi pasti menyodok ke atas klasemen Liga Inggris. Terus berkilah belum siap, catatan ini menunjukkan The Blues punya kans di persaingan juara. Chelsea saat ini merupakan pencetak gol terbanyak di Liga dengan 37 gol. Di Premier League, Chelsea bukan cuma jadi tim tertajam, melainkan juga punya rasio konversi tembakan paling baik. Dengan catatan ngeri ini, Maresca terus berkilah bukan kandidat juara Premier League musim ini. By Madrid dan City, Florian Wirtz bakal putuskan bertahan di Bayer Leverkusen.
Real Madrid dan Manchester City tampaknya gigih jari. Pasalnya target transfer mereka Florian Wirtz dikabarkan memutuskan akan menerima tawaran perpanjangan kontrak dari Bayer Leverkusen. Meskipun belum benar-benar resmi bertahan, CEO Bayer Leverkusen Fernando Caro dengan berani menyatakan bahwa peluang Wirtz untuk bertahan di klub setelah musim panas mendatang sangat tinggi. Indonesia harus menang lawan Filipina. Indonesia diwajibkan menang atas Filipina pada laga terakhir grup B ASEAN Championship 2024. Itu adalah syarat Rahman untuk lolos ke semifinal. Jadi saya akan minta lagi seluruh tim ya untuk kembali sama-sama bersatu. Pelatih juga fokus ke targetnya. Melawan Filipina ini harus menang, ucap Erick Thohir. Ketua Umum PSSI tak paksakan Ivar dan Justin gabung timnas di Piala AFF 2024. Ivar dan Justin sendiri memang belum gabung timnas. Meski namanya sudah lebih dulu masuk daftar pemain, ada dugaan mereka baru akan gabung saat timnas ke semifinal. Erick Thohir menghormati apa yang menjadi prioritas pemain saat ini, termasuk bila harus memperkuat klubnya. Selain itu, Erick juga tak mau merusak kondisi fisik si pemain jika harus memaksakan diri. Lawan Hoffenheim, salah satu penampilan terlemah Dortmund. Meski bermain di depan sebagian besar pendukung sendiri di Signal Iduna Park, Borussia Dortmund gagal meraih poin penuh saat menjamu Hoffenheim. Ini menjadi laga ketiga di Bundesliga secara beruntun, di mana die Borussen bermain imbang 1-1. Nico Schlotterbeck yang berbicara kepada DAZN mengungkapkan pemikirannya terkait penampilan Dortmund. Schlotterbeck menyebut penampilan Dortmund adalah salah satu yang terlemah musim ini. RB Salzburg putuskan berpisah dengan Peugeot Linders. RB Salzburg berpisah dengan manajer Belanda Peugeot Linders setelah paruh pertama musim ini yang buruk sehingga membuat mereka terpuruk di Liga Domestik maupun Liga Champions. Hanya meraih 4 kemenangan dalam 13 pertandingan berikutnya, membuat klub berada di posisi kelima dalam klasemen. Klub telah memutuskan untuk memecat pelatih yang membawa mereka ke fase Liga Champions. Mikel Arteta dituding melepas salah satu kiper terbaik Premier League. Manajer Arsenal Mikel Arteta mendapat kritik atas keputusan menjual Emiliano Martinez yang kini dianggap sebagai salah satu kiper terbaik di Premier League. Sejak pindah ke Aston Villa, karirnya melejit. Martinez membantu Villa lolos ke Liga Champions dan menjadi pemain kunci dalam Argentina. Jussi Jääskeläinen menyebut Martinez sebagai salah satu dari 2 kiper terbaik di Liga saat ini bersama Alisson Becker dari Liverpool. Kemenangan MU di derby Manchester makan korban lagi. Ada informasi yang kurang baik datang bagi Manchester United. Ada satu lagi pemain mereka yang dilaporkan tumbang setelah laga derby Manchester. Dilansir Manchester Evening News, satu pemain yang mengalami cedera adalah Noussair Mazraoui. Sang bek bermain selama 90 menit di laga ini. Ia tampil dengan apik saat diplot sebagai wingback kanan. Namun ternyata setelah pertandingan ia dikabarkan berjalan pincang. Ia terlihat kesakitan saat masuk ruang ganti MU. Luciano Spalletti komentari Nicolo Zaniolo. Nicolo Zaniolo mencetak gol kemenangan untuk Atlanta sebagai pemain pengganti, membantu Ladea memenangkan pertandingan Serie A ke-10 berturut-turut. Pelatih timnas Italia Luciano Spalletti kembali ditanya tentang Nicolo Zaniolo. Ia menegaskan jika Zaniolo merupakan pemain yang sangat potensial. Menurut Spalletti, fisik Zaniolo adalah kualitas utama untuk bersaing di Eropa. Deal, Thierry Reinders mau perpanjang kontrak dengan AC Milan. Thierry Reinders telah mencapai kesepakatan dengan AC Milan mengenai kontrak baru yang tidak hanya akan membuatnya bertahan di klub tersebut hingga 2029, tetapi juga akan menggandakan gajinya saat ini.
Reinders menjadi salah satu gelandang terbaik di Serie A sejak tiba di Milan pada 2023. Dan penampilannya yang mendominasi di lini tengah kini telah dihargai dengan kontrak baru yang menguntungkan. Kenan Yildiz sebut Juventus surga bagi pemain muda. Kenan Yildiz telah menjadi bintang masa depan Juventus, dan pemain Turki itu kini menggambarkan rasanya bermain untuk si nyonya tua. Yildiz pun memuji fokus Juventus dalam mengembangkan bakat muda, serta menyoroti bagaimana klub tersebut menyediakan lingkungan yang mendukung bagi para pemain yang sedang berkembang. Musim ini dia telah mencetak 4 gol dalam 11 pertandingan, menjadi titik terang di lini tengah Juventus. Hakan Calhanoglu mengaku puas usai Inter permak Lazio. Inter Milan meraih hasil yang sangat memuaskan pada lanjutan Giornata ke-16 Serie A. Pasalnya, saat mereka tandang ke markas Lazio, Nerazzurri berhasil meraih kemenangan dengan skor telak 0-6. Selepas laga usai, Calhanoglu memberikan komentarnya. Calhanoglu mengaku puas dengan kemenangan tersebut dan memberikan pujian bagi penampilan apik yang ditunjukkan oleh rekan-rekannya. Jangan sebut Lamine Yamal sebagai titisan Lionel Messi. Legenda Barcelona Charles Puyol mengaku kasihan kepada Lamine Yamal jika disebut-sebut sebagai titisan Lionel Messi. Menurut Puyol, Yamal akan mendapatkan tekanan yang sangat besar jika dibandingkan dengan Messi. Hal itu dikarenakan apa yang sudah dilakukan oleh Messi terhadap Barcelona benar-benar tidak ada duanya. Oleh karena itu, Puyol menilai bahwa sampai saat ini belum ada pemain yang mampu menyamai Messi. Proses adaptasi di Madrid buat performa Mbappe tersendat. Legenda Chelsea Didier Drogba mengklaim Kylian Mbappe tengah beradaptasi di Real Madrid. Ia yakin sang pemain akan menjadi sosok besar pasca musim debut yang agak mengecewakan bersama Los Blancos. Drogba pun meminta Mbappe perlu belajar dari dirinya ketika datang dari Marseille ke Chelsea pada 2004 lalu. Ia merasa hal tersebut bisa memberikan keuntungan bagi dirinya dan juga timnas Prancis.